Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbul. Kali ini kita akan melihat bentuk akar dan merasionalkan bentuk pecahan. Ya, ini sesuai dengan pernikahan adik-adik kelas 3 SMP, khusus pada bilangan berpangkat. Kebetulan bentuk-bentuk akar ini aplikasinya ya, untuk menyederhanakan bentuk akarnya ini kebetulan banyak. Nah, sekarang kita lihat apa itu yang dimaksud dengan bentuk akar. Ya, nah bentuk umum daripada akar itu, ya, bentuk akar itu dinotasikan dengan ya bentuk daripada akar-akar. Yang pertama, kalau contohnya dibuat seperti ini, akar dari X, gitu ya. Nah, ini suatu bilangan dalam bentuk akar atau fungsi akar seperti ini terdefinisi apabila X-nya merupakan bilangan positif ya. Nah, X itu harus bilangan positif. Kalau dia negatif, itulah yang dimaksud dengan bilangan imajiner. Ya, ini yang perlu kita pahami yang pertama. X-nya harus positif supaya bilangan itu jadinya bilangan real. Nah, kemudian bentuk akar ini sama aja dengan bentuk pangkat yang dibuat menjadi X pangkat setengah, gitu ya. Nah, ini angka 2 itu datangnya dari akar. Kalau di sini nggak ditulis itu artinya 2, itu udah standar nasional ya. Nah, jadi kalau dibuat dalam bentuk akar X aja X pangkat setengah artinya. Nah, kemudian ada bentuk yang lain, contohnya kita isi yang di dalam akar itu, misalkan ada bilangan bebas, akar dari X pangkat M, akar pangkat M dari X pangkat M. Nah, jadi ini dibacanya akar pangkat ya, akar pangkat M dari X pangkat N, gitu ya. Nah, itu cara membacanya. Oke. Nah, sehingga penulisan ini tadi kalau kita buat dalam bentuk berpangkat seperti ini, maka X pangkat N per M. Ya. Akar pangkat M dari X pangkat N itu adalah X pangkat N per M. Nah, itu pengertian daripada bentuk akar itu tadi, atau notasi-notasinya dari penulisan bentuk akar. Ya. Nah, ini coba kita perhatikan contohnya. Kalau saya misalkan ya, akar dari 9. Nah, ini kan teman-teman semuanya udah tahu ini hasilnya adalah 3. Sebenarnya 3 ini bisa kita cari dengan cara 9-nya kita jadiin 3 pangkat 2. Kemudian akar itu tadi adalah pangkat setengah. Nah, kemudian ini kan jadinya 3 pangkat 2 kali setengah. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 1. Di mana 3 pangkat 1, berapapun dipangkatin dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, nah itu maksudnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau contohnya akar pangkat 3 dari, kita misalkan 8, yang sederhana. Ya kan? Nah, ini bisa kita sederhanakan, bentuknya menjadi 8 itu adalah 2 pangkat 3, baru pangkat lagi dengan sepertiga. Ya kan? Nah, 2 pangkat sepertiga. Nah, kenapa sepertiga? Karena di sini ada angkanya 3. Ini tadi nggak ditulis artinya 2. Ya kan? Nah, jadi hasilnya ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali sepertiga, hasilnya berarti 2 pangkat 1. Ya, hasilnya adalah 2. Oke? Nah, kemudian kalau contohnya dia bentuknya itu di dalam akar, kemudian ada lagi akar, contoh ini akar pangkat M dari akar pangkat N, gitu ya, dari X, contohnya 2 aja dulu. Ini berarti sama aja dengan X di dalam akar pangkat N, berarti pangkat seper N, gitu ya. Kemudian dipangkatin lagi dengan di dalam akar pangkat M, berarti seper M. Nah, maka ini hasilnya jadinya X pangkat kita kali toh seper N dikali dengan seper M. Nah, sehingga hasilnya adalah X pangkat seper M kali N, gitu ya. Nah, contoh kalau kita misalkan akar pangkat 3 dari akar kita misalkan 64, ya kan? Nah, hasilnya sama dengan berapa ini? Ya kan? Nah, 64 itu kita jadikan dulu dalam bentuk berpangkat. Ya.
64-nya itu adalah berapa pangkat berapa yang paling besar, bilangan prima paling kecil, kemudian pangkatnya paling besar, ya. Nah, jadi di bentuk-bentuk berpangkat kita sudah buatkan dan sudah saya sebutkan buat adik-adik bahwa bilangan berpangkat itu yang paling sering itu adalah muncul angka 2 dan 3 atau satu lagi 5, ya. Nah, kalau boleh dihafalin 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5 gitu. Ya, setidaknya 2 pangkat 5. Ini 2, ini 4, ini 8, ini 16, ini 32. Jadi kalau contohnya ada bilangan yang lain, contohnya kamu disuruh nyari 2 pangkat 7. Nah, ini kan udah mudah. Kita hitung dengan cara 2 pangkat 4 ditambah 3. Atau 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. 16 dikali 8. Nah, tinggal kalikan. Ya kan? Nah, jadi kalau udah hafal ini tadi kan 2 pangkat 1 sampai 5, nah maka pangkat yang lain itu udah lebih mudah dihitungnya. Jangan dihitung manual lagi semuanya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai seterusnya gitu ya. Nah, jadi ini muncul 64. Coba 64 itu berarti kali 2 ini kan. 64 berarti hasilnya adalah 2 pangkat 6. Demikian juga nanti ya. Hafalin yang tadi, kita lanjut dulu. Bilangan berpangkat yang lain yang paling sering muncul lagi adalah 3. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, kalau boleh 3 pangkat 4. Wajib hafal lah. Ya, kalau lebih banyak yang kamu hafal, lebih bagus lagi. Kalau boleh ini wajib. Ya, ini 3, 9, ini 27, 81. Ya kan? Nah, demikian juga 5 ya. Setidaknya tak sampai 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 berapa? 625 gitu ya. Nah, sekarang ini kita sederhanakan bentuk akar ini tadi. 64 itu kita ubah dulu menjadi 2 pangkat 6 tadi kan. Kemudian pangkat lagi dengan setengah. Gitu yang ini. Karena dia di dalam akar. Baru pangkat lagi dengan sepertiga. Gitu loh. Karena dia di dalam akar pangkat 3. Nah, kemudian ini jadinya 2 pangkat kali pangkatnya itu semuanya dikalikan. 6 kali setengah dikali seper. Nah, jadi mudah ya. Nah, hasilnya jadinya 2 pangkat 6 kali setengah 3. 3 kali sepertiga 1. Berarti 2 pangkat 1. Hasilnya adalah kira-kira seperti itu cara menyederhanakan bentuk akar-akar ya. Baik, kita lihat operasi akar-akar yang akan kita pakai untuk menyederhanakan bentuk-bentuk seperti ini ya. Ini biasanya soal ulangan kalian ini. Dan biasanya ini sangat sering muncul ya. Nah, sekarang kita perhatikan rumusnya, operasi akarnya yang kita pakai untuk menyederhanakan ini ya. Nah, bagian yang pertama untuk operasi akar-akarnya ya. Operasi akar-akar. Nah, yang pertama kalau kita buat bentuk akar dari A kuadrat yang tadi udah ya sebenarnya ya, ini langsung bisa disederhanakan jadi A. Kemudian untuk menyederhanakan bilangan yang masih bisa dikeluarin akarnya, kita harus ubah ke bentuk yang tadi A kuadrat dikali B ya, A kuadrat dikali B, sehingga ini nanti A kuadratnya keluar, tinggal A akar B yang di dalam akar ya kan, karena itu nggak kuadrat ya. Kemudian sifat yang berikutnya dalam bentuk operasi penjumlahan atau pengurangan, contohnya A akar X ya, akar X ditambah B akar X ya, A akar X ditambah dengan B akar X, kita misalkan gitu. Nah, ini hasilnya sama dengan A tambah B dulu baru dikali akar X boleh. Atau kalau ini contohnya kurang, ini kita ubah jadi kurang. Ya kan? Nah, kemudian demikian juga kalau contohnya A akar B dikali dengan C akar D, nah ini hasilnya sama dengan A kali C. Yang di luar akar dikali dengan yang di luar akar. Yang di dalam akar kita kalikan dengan yang di dalam akar. Ya, B dikali D. Oke. Nah, sekarang coba kita pakai ini rumus-rumusnya untuk menyederhanakan bentuk akar-akar seperti ini. Nah, kita mau menyederhanakan akar 128. Kita pakai konsepnya yang ini tadi. Setiap bilangan yang di dalam akar kita keluarkan bilangan akarnya itu kalau ada faktornya bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat itu ya tentunya harus dihafal ya, teman-teman harus hafal ya. Bentuk kuadrat 1 kuadrat ya 1, ini nggak ngaruh nanti ya. 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, harus hafal ini. 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan demikian sampai seterusnya ya. 6 kuadrat sama dengan 36 sampai seterusnya.
Oke. Nah, 128 tentunya kita ubah menjadi berapa kali berapa? 64 dikali 2 kan? Kenapa 64 kita pilihnya? Karena 64 itu adalah bilangan kuadrat. 64 itu adalah 8 kuadrat. Ya kan? Nah, kemudian 32, 16 dikali 2, bukan 8 dikali 4. Memang 4 kuadrat, tapi 8-nya kan harus disederhanakan lagi nanti. Karena 8 itu masih ada faktor linearnya, faktor kuadratnya. Ya kan? Nah, ini 1 kali 2, berarti nggak ngaruh, tetap 1 kali 2. 8, nah ini yang saya maksud tadi. Harus diubah 4 dikali 2. Nah, 64 itu kan 8 kuadrat. 16 itu adalah 4 kuadrat. Ya kan? Nah, 1 itu adalah 1 kuadrat. 4 itu adalah 2 kuadrat. Nah, sehingga kita keluarin semuanya bilangan akarnya, bilangan kuadratnya, maka ini jadi 2 kali ini dikeluarin jadi 8. Sisa ini yang nggak keluar kan? Kemudian dikurang. Ini 4 kuadrat, keluar jadi 4. Akar 2, ini nggak keluar. Ini 1 akar 2 tetap. Tambah akar 2. Ini jadinya 4 akar, 4 ini keluar jadi 2 akar 2, ya kan? Nah, berarti hasilnya jadinya ada berapa ini? 2 kali 4, 2 kali 8, 16, atau kita tulis dulu ya. 16 akar 2 dikurang 4 akar 2 ditambah akar 2 dikurang 2 akar 2. Nah, hasilnya sama dengan ini 16, atau kita keluarin akar 2-nya semuanya. 16 kurang 4 ditambah 1 dikurang 2 kali dengan akar 2. Maksudnya ini keluarin akar 2-nya, 16 ini keluarin akar 2-nya, 4. Akar 2-nya dikeluarin ya 1. Kemudian akar 2-nya dikeluarin min 2. Ya kan? Nah, hasilnya ini jadinya 11. Ya, 16 dikurang 4 tambah 1 dikurang 2. 11 akar 2. Pilihannya adalah yang A. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Di sini sederhanakanlah 2 akar 27, akar 18, akar 50 nanti muncul di sini, akar 108 lagi, ya kan? Nah, jadi cara menyederhanakannya sama seperti yang pertama ini tadi. Kita harus ubah semua angka yang di dalam akar itu menjadi A kuadrat dikali B. Ya kan? Nah, sehingga nanti ini jadinya A kali B. Nah, A kuadrat itu kan sebenarnya boleh juga A dikali A dikali B, ya kan? Nah, jadinya A akar B. Ini ganda, ini 2 kali seperti ini, itu bisa dikeluarin, ya. Nah, demikian juga kalau contohnya ada 4 kali seperti itu faktorannya, maka dikeluarin jadi 2. Ya, jadi kuadrat maksudnya, ya. Nah, kalau contohnya bisa langsung, ya langsung aja. 27 berarti ini adalah 9 kali 3. 18, 9 kali 2. 50, 25 kali 2. 108. Nah, ini mentok contohnya 108. Nah, langsung cepet-cepet dihitung. Cara ngitungnya itu diambil pohon faktornya 108 gitu kan. 108 bagi 2, 54. 54 bagi 2, 27. Nah, ini bagi 3 dong. Dapat 9. Nah, ini 9 bilangan kuadrat. Masa nggak hafal? Bilangan kuadrat sampai 6 aja seperti ini harus hafal lah ya. Nah, jadi bentuk akar dari 108 itu kita ubah menjadi akar dari 2 kali 2 dikali 3 kali 9. Ya kan? Nah, ini ganda keluar sekali. Ini ganda 3 kali 3 atau akar 9. Langsung 3 keluar kan? Maka tinggal yang di dalam itu yang nggak keluar tadi ya 3. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 6 akar 3. Ya kan? Nah, ini kita isi jadinya 6 akar 3 atau 36 kali 3 sebenarnya itu kan. Gitu ya, atau 6 akar 3 dia langsung nanti. Nah, sekarang ini kita selesaikan. 9 keluar jadi 3. Tadi udah nunggu di luar 2. 2 kali 3 jadi 6 akar 3. 9 keluar jadi 2. Jadi 3 maksudnya ya. 9 keluar jadi 3 akar 2. 25 keluar jadi 5. 5 di luar udah nunggu 3. Jadi minus 15 akar 2. Ditambah 36 keluar yang ini tadi. Jadi 6 akar 3. Nah, hasilnya akar 3 ada berapa? 6 tambah 6, 12. Bukan 2 akar 3 maksudnya ya. Nah, kemudian minus 3 akar 2 dikurang 15 akar 3. Jadi minus 18, minus 15 ya. Akar 2. Nah, kalau kita lihat pilihannya, jawabannya adalah yang A. Gitu ya.
Nah, jadi mudah ya menyederhanakan bentuk-bentuk akarnya. Nah, kemudian yang berikut, ini kita pakai sifat perkaliannya yang tadi. Ya, operasi daripada operasi perkalian akar ya. Operasi perkalian bentuk akar, perkalian pada bentuk akar. Nah, jadi kalau ada A akar B dikali dengan C akar D tadi, ini sama dengan A kali C, kemudian dikali dengan akar B kali D. Ya kan? Nah, kemudian ada bentuk seperti ini distributif namanya. A akar B ditambah C contohnya, dikali dengan akar D lagi di sini. Ya, akar D-nya bisa di depan atau di belakang juga nggak ngaruh. Ya, misalkan ini akar D tadi. Nah, berarti ini kita kalikan dengan ini. Namanya hukum distributif. A kali akar B kali D. Kemudian tambah, sekarang yang lanjut yang ini dong, berarti C kali akar D. Ini bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa lagi, hanya bentuk seperti ini aja jadinya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan hukum distributifnya di sini. Ini berarti satu-satu kita kerjakan. Ya. Nah, ini kita kalikan dulu ke sini. Berarti hasilnya sama dengan yang di luar akar sama yang di luar akar 3 kali 2, ya kan? Berarti 6. Akar 2 kali akar 2. Ya. Akar 2 kali 2. Kemudian lanjut, kita tulis seperti itu aja dulu. Ini kita kalikan dengan yang ini. Ya kan? Akar 3 kali 3 9. Ya kan? Ini tandanya plus ya, karena ini kan plus. Ini plus, plus kali plus ya plus. Nah, kemudian 3 kali 3 9 akar 12, ya kan? Kemudian negatif 4 kali 2 negatif 8 akar 12. 6 kali 2, ya kan? Nah, kemudian ini lagi 4 kali 3 negatif 12, karena ini kan tandanya negatif kali positif. Jadi kan ini kali ini, kemudian ini kali ini. Yang terakhir 4 kali 3 12 akar 6 kali 6. Ya kan? Nah, ini hasilnya sama dengan 6 kali 2. Ya kan? Nah, ini hasilnya sama dengan akar 12 aja. Karena 9 dikurang 8. Dikurang 12 kali 6. Akar 6 kali akar 6 gitu kan? Nah, berarti ini hasilnya jadinya 12 ditambah akar 12. Kita ubah menjadi 4 kali 3. Dikurang 72. Nah, berarti hasilnya ini sama dengan 12 dikurang 72 boleh. Kemudian ditambah ini keluar lagi dari akar 4-nya menjadi 2 akar 3. Nah, 12 dikurang ini berarti hasilnya adalah negatif 60. Ditambah 2 akar 3. Atau sama aja penulisannya dengan 2 akar 3 dikurang 60. Ya, pilihannya adalah yang A. Oke, kita lihat lagi bentuk yang kedua untuk merasionalkan. Nah, di sini operasinya itu yang kita pakai operasi untuk menyederhanakan bentuk akar ini. Operasi yang kedua ya, yaitu kalau muncul dalam bentuk penyebutnya itu bentuk akar tapi dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan seperti ini ya, contoh 1 sama contoh 2. Nah, ini tetap kita kali dengan bilangan sekawannya. Yaitu tujuannya tadi dikali bilangan sekawan supaya hilang akar. Rumus apa yang kita pakai di sini? Ini adalah bentuk kuadrat. Di mana kalau ada contohnya bentuknya akar A ya, ditambah dengan akar B, ini kita kalikan dengan akar A dikurang akar B. Ini hasilnya langsung nanti jadinya akar A kuadrat dikurang akar B kuadrat. Jadi A dikurang B ya. Ini sebenarnya datangnya dari A kurang B ya kan, supaya lebih sederhana dulu, dikali dengan A tambah B ya kan. Nah, ini kalau dikuadratin kalau kita kalikan pakai hukum distributif, ini kali ini kan A kuadrat. Kemudian ini kali ini adalah positif A kali B. Kemudian ini kali ini kan negatif A kali B atau B kali A sama aja. Kemudian dikurang ini kali ini yang terakhir, berarti hasilnya jadinya B kali B, B kuadrat. Nah, ini bisa dicoret nggak sih? Bisa ya, A kali B itu sama dengan B kali A. 3 kali 5 itu sama dengan 5 kali 3. Ya kan? Nah, jadi kalau hasilnya kan sama-sama 15 ini. Nah, jadi A kali B dikurang B kali A itu bisa dicoret.
Nah, sehingga hasilnya jadinya apa? Inilah yang kita mau tuju, yaitu bentuknya menjadi kuadrat kiri dan kanan. Seandainya tadi bilangan ini akar, seperti rumus yang pertama ini tadi, akarnya dikuadratin kan jadinya hilang akarnya. Nah, sehingga kita kalilah dengan bilangan sekawan di penyebutnya itu. Contoh seperti yang pertama ini cukup kita kali dengan bilangan sekawannya. Bilangan sekawannya ya tentunya bilangan sekawan yang di bawah itu bilangannya sama, tapi tandanya yang berbeda. Ya kan? Nah, akar 7 dikurang akar 3. Ya kan? Nah, ini bilangan sekawan tadi. Bilangan sekawan tadi hasilnya nggak usah dihitung lagi, pokoknya kiri kuadrat dikurang kanan kuadrat dari konsep ini. Ya kan? Nah, ayo kita kalikan, berarti ini jadinya 7. Ya kan? Ini kuadrat kan ya, ini 7 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat, berarti 3. Yang di atas 4 dikali tetap aja dulu, 4 kali ini semua. Ya kan? Nggak usah 4 kali akar 7, 4 kali akar 3, nggak usah. 4-nya tetap di luar. Karena nanti bisa dicoret, coba lihat. Akar 7 dikurang akar 3, ini jadinya 4 dikali akar 7 dikurang akar 3, yang di bawah kan 4 itu kan. Ini berarti bisa dicoret. Nah, sehingga jawabnya tinggal akar 7 dikurang akar 3 aja. Pilihannya adalah yang C. Nah, sama juga yang di bawah, yang di samping. Ya. Penyebutnya yang kita perhatikan. Jadi bilangan sekawan dari penyebutnya yang kita buat di sini, kita kalikan dengan bilangan tersebut, ya. Nah, saya tulis lagi dulu di sini, 5 tambah akar 7 bagi 3 dikurang akar 7. Nah, ini kita kali dengan bilangan sekawan yang di bawah. Kalau tadi muncul positif dia, yang pertama kali sekawannya yang negatif. Kalau muncul yang negatif, maka bilangan sekawannya dikali yang positif. Ya kan? Nah, berarti 3 tambah akar 7 dong. 3 tambah akar 7, bukan sekawannya yang di atas. Kalau kita buat seperti ini kan kali 1. Kalau dikali 1 itu kan bilangan itu dikali 1 nggak berubah. Jadi kita di sini nggak mengubah soal namanya. Tapi kita kalikan dengan angka 1 ini, yang tujuannya supaya muncul bilangan sekawan di penyebut, hilang akarnya. Ya kan? Nah, sekarang ini kita kalikan, berarti ayo. Nah, maka hasilnya 5 kali 3, 5 kali akar 7, ya kan? Akar 7 kali 3, akar 7 kali 3 atau 3 kali akar 7, Pak. Pada umumnya ditulis 3 akar 7. Akar 7 kali akar 7, ya kan? Nah, kemudian per, ini perlu nggak kita kalikan seperti yang di atas distributif satu-satu? Nggak usah. Kan kita kali bilangan sekawan tujuannya ini tadi, yaitu kiri kuadrat dikurang kanan kuadrat, akar 7 kuadrat. Nah, berarti hasilnya, ayo dijumlahin 15 dengan 7 dulu. Kemudian ini 5 tambah 3, 8 akar 7. Bawah 9 dikurang 7. Berarti hasilnya adalah 22 ditambah 8 akar 7 per 2. Per 2 ini punya siapa? Punya semua yang di atas. Berarti 22 bagi 2. 8 akar 7 bagi 2. 8 per 2, 4 akar 7. Nah, jawabannya adalah 11 tambah 4 akar 7. Pilihannya yang A. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang terakhir. Di sini kita mau menyederhanakan bentuk akar ini ya, dalam bentuk kompleks seperti ini. Ini soal HOTS yang pernah ditanyakan ya. Ini menyederhanakannya sebenarnya enggak susah-susah amat, mudah ya. Nah, di sini Y sama dengan 2 pangkat setengah ya. Nanti angka ini yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan. 2 tetap. Kemudian ini angka 4. 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2. Kemudian dia di dalam akar pangkat sepertiga, berarti pangkat lagi dengan sepertiga. Nah, gitu. Ya. Kemudian dikali lagi dengan ada angka 2 yang ketiga. Ini 1, yang kedua, yang ketiga nih sekarang. 2 pangkat 1 ya. Kemudian pangkat lagi dengan setengah. Ya. Setengah itu yang ini. Ya. Kemudian dipangkat lagi dengan ini, sepertiga, dipangkat lagi dengan sepertiga. Ya kan? Nah, kemudian dikali lagi dengan sekarang yang 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian dia pangkat lagi dengan yang ini sepertiga dong. Ya kan? Kemudian pangkat lagi dia dengan, karena di dalam ini, dia di dalam ini lagi nih. Ya kan? Setengah dong. Ya kan? Kemudian dia
di dalam ini lagi, ya kan? Di dalam sepertiga yang paling besar itu, gitu. Nah, kemudian ini semuanya baru pangkat lagi dengan yang di awal tadi setengah, ya kan? Nah, ini berarti kita selesaikan pangkatnya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2/3 dikali 2 pangkat 1/6 dikali 2 pangkat, ini kita kalikan nih semuanya, ini dikalikan nanti hilang, berarti 1/6, ya. Nah, kemudian ini kita pangkatin lagi dengan setengah ini tadi kan. Nah, berarti hasilnya adalah 2 pangkat, pangkatnya itu dijumlahin yang di dalam formula 2/3 karena posisinya perkalian kan, ditambah 1/6 ditambah lagi dengan 1/6 baru pangkat lagi dengan setengah. Nah, berarti ini jadinya 2 pangkat, ini kita jumlahin, buat aja per 6 ini semuanya, supaya 1 6/6, supaya per 6 kali 2, ini udah per 6, berarti tinggal tambah 1 tambah 1, ya kan? Nah, kemudian ini pangkat lagi dengan setengah kan, masih di luar ini semuanya ya. Nah, kemudian hasilnya jadinya 2 pangkat berapa ini? 12/6, pangkat lagi dengan setengah, ya. Hasilnya adalah 2 pangkat 2, pangkat lagi dengan setengah. Hasilnya adalah 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 adalah 2, pilihannya adalah yang. Jadi gitu caranya, ya. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan bentuk-bentuk akar sudah lebih makin mantap, dan di video yang sebelumnya juga sebenarnya udah kita bahas. Ini soalnya mungkin soal-soal analisanya yang lebih tinggi supaya bentuk akar lebih mantap lagi. Oke, sampai ketemu, tetap semangat.